Om Swastiastu. Selamat pagi, perkenalkan saya Komang Kristina Dewi dengan NIM 1717051021. Yang saya hormati Ibu Dr. Desa Nyoman Sri Werastuti, SEMSI AK. Yang saya hormati Bapak Dr. Ananta Wikrama Tungga Atmaja, SEMSI AK. Dan yang saya hormati Ibu Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, SEMSI. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Online Learning, Pressure, Opportunity, dan Rationalization terhadap perilaku fraud akademik di masa pandemi COVID-19, studi pada mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha. Adapun latar belakang dalam penelitian ini, pendidikan sangat berperan dalam suatu kehidupan manusia. Tidak hanya membekali kecerdasan intelektual, namun pendidikan juga membekali kecerdasan emosional dan spiritual seseorang. Dalam lingkungan pendidikan masa kini, kasus kecurangan akademik menjadi hal yang sudah lazim. Kecurangan akademik adalah suatu perbuatan tidak jujur dan melanggar peraturan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Bisa juga dikatakan perbuatan yang menggunakan cara-cara yang tidak sah untuk tujuan yang sah atau terhormat, sehingga mendapatkan keberhasilan akademik untuk menghindari kegagalan akademik. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, peluang seseorang melakukan kecurangan akan lebih besar. Di Indonesia, pandemi COVID-19 dimulai sejak bulan Maret 2020. Dalam hal ini, untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19, pemerintah menerapkan strategi social distancing, dan salah satu implementasinya dengan menutup lembaga pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Nah, Menteri Pendidikan juga menerbitkan surat edaran tentang pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah untuk memutus rantai penularan virus COVID-19. Surat edaran tersebut mengakibatkan seluruh tingkat pendidikan melakukan pembelajaran secara daring. Padahal, lembaga pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab untuk mencetak lulusan yang terbaik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Tuntutan akan perubahan kualitas generasi bangsa tentunya menjadi tantangan bagi mahasiswa dan pihak yang terlibat dalam bidang pendidikan. Untuk mencapai keberhasilan akan tuntutan, mahasiswa akan melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuannya. Kecurangan atau fraud yang sering juga disebut dengan kecurangan akademik dapat dilakukan mahasiswa, khususnya dalam proses pembelajaran maupun dalam pembuatan tugas. Apalagi di masa pandemi ini, dosen sulit untuk memantau secara langsung pencapaian dan sikap mahasiswa saat mengerjakan maupun mengikuti pembelajaran. Survei pada Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara pada Oktober 2020, mahasiswa mengaku belajar daring lebih hemat. Namun sisi negatif dari belajar daring antara lain rentan terjadinya kesalahpahaman antara dosen dan mahasiswa, kekurangan pemahaman pembelajaran, dan adanya kerjasama dengan teman dalam mengerjakan tugas, dan yang paling parah terjadinya plagiarisme. Dari survei tersebut, dalam 75 berkas mahasiswa dalam kurun waktu sekitar 1 tahun, diperoleh data sebanyak 27 berkas mendapatkan nilai Turnitin sebesar 30% sampai 83%. Data ini menunjukkan bahwa bila ditemukan kemiriban yang tinggi, bisa diduga atau diindikasikan terjadinya plagiarisme. Dalam hal ini, indikasi plagiarisme tidak dapat dianggap remeh, dan di masa pembelajaran daring, ada kecenderungan plagiarisme semakin meningkat. Selain kasus plagiarisme, terdapat juga kasus pencontekan secara massal pada mahasiswa kelas Sains Komputer Australian National University. Seluruh mahasiswa dihukum dengan pengurangan nilai 30%. Tugas akhir yang dibuat oleh 300 mahasiswa diduga melakukan pencontekan. Menurut penelusuran yang dilakukan oleh universitas, dugaan adanya kecurangan ini muncul setelah adanya iklan yang menawarkan pembayaran untuk menyelesaikan tugas akhir mahasiswa. Faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu kecurangan akademik yang dilakukan oleh mahasiswa di masa pandemi COVID-19 yaitu online learning atau pembelajaran daring. Nah, selain itu juga terdapat pada teori fraud triangle yang terdiri dari pressure, opportunity, dan rationalization. Nah, online learning atau pembelajaran daring dilakukan dengan menggunakan jaringan internet baik berupa Zoom, Google Meet, Classroom, dan lain sebagainya yang dilakukan di kediaman masing-masing. Dengan adanya pembelajaran secara daring tanpa adanya tatap muka secara langsung, kemungkinan besar mahasiswa memiliki peluang dalam melakukan kecurangan akademik yang dilakukan secara sadar maupun tidak sadar.
Faktor yang kedua yaitu pressure atau tekanan yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan. Hasil penelitian Motivasari menyatakan bahwa variabel tekanan memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku kecurangan akademik pada mahasiswa prodi akuntansi di Perguruan Kota Malang. Namun hasil penelitian dari Nurzani 2013 menyatakan variabel tekanan tidak berpengaruh terhadap perilaku mahasiswa dalam melakukan kecurangan. Faktor yang ketiga yaitu kesempatan yang dapat juga dikatakan sebagai peluang seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan. Hasil penelitian Nurzani menyatakan variabel peluang atau opportunity berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik. Namun dalam penelitian Apriani menyatakan bahwa kesempatan secara versial tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa. Faktor yang keempat yaitu rationalization atau dapat juga disebut dengan pembenaran diri sendiri dengan alasan yang salah untuk suatu perilaku yang salah. Hasil penelitian Fuadi menyatakan rationalization berbuat kecurangan berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan akademik mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu yang pertama, penelitian ini dilakukan pada masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 dijadikan sebagai momen untuk melakukan penelitian karena sesuai aturan Menteri Pendidikan untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19, mahasiswa dan pelajar lainnya dianjurkan untuk melakukan pembelajaran secara online. Nah, yang kedua yaitu penelitian ini selain menggunakan variabel independen, pressure, opportunity, dan rationalization, peneliti juga menambahkan variabel baru. Variabel baru yang digunakan yaitu online learning sesuai dengan keadaan pembelajaran mahasiswa saat ini di masa pandemi COVID-19. Perbedaan yang ketiga yaitu responden dalam penelitian ini tertuju pada mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha yang sudah menempuh mata kuliah etika bisnis. Nah, alasan peneliti menggunakan mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha yang sudah menempuh mata kuliah etika bisnis yaitu karena mahasiswa tersebut sudah memahami nilai, norma, dan perilaku yang jujur sebagai calon pengusaha maupun tenaga kerja. Dengan mata kuliah ini pula mahasiswa sudah mempelajari mengenai fraud, bentuk-bentuk kecurangan hingga cara mencegah atau mengatasinya. Nah, berdasarkan latar belakang di atas, maka saya tertarik untuk membahas penelitian ini dengan judul Pengaruh Online Learning, Pressure, Opportunity, dan Rationalization terhadap perilaku fraud akademik di masa pandemi COVID-19, studi pada mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka dapat dibuatkan rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh online learning terhadap perilaku kecurangan akademik pada mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, bagaimana pengaruh pressure terhadap perilaku kecurangan akademik pada mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, bagaimana pengaruh opportunity terhadap perilaku kecurangan akademik pada mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha di masa pandemi COVID-19. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh rationalization terhadap perilaku kecurangan akademik pada mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha di masa pandemi COVID-19. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh online learning terhadap perilaku kecurangan akademik pada mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pressure terhadap perilaku kecurangan akademik pada mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha di masa pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh opportunity terhadap perilaku kecurangan akademik pada mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha di masa pandemi COVID-19. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh rationalization terhadap perilaku kecurangan akademik pada mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha di masa pandemi COVID-19. Kajian teori. Teori yang mendasari penelitian ini yaitu Fraud Triangle Theory. Teori ini merupakan suatu gagasan yang meneliti tentang penyebab terjadinya kecurangan. Gagasan ini pertama kali diciptakan oleh Donald Ed Creasy pada tahun 1953. Beliau menambahkan teori ini dengan Fraud Triangle atau disebut dengan segitiga kecurangan. Nah, Fraud Triangle menjelaskan 3 faktor penyebab kecurangan, diantaranya
pressure, opportunity, dan rationalization. Pressure atau tekanan. Menurut Karisma 2018, pressure merupakan suatu dorongan untuk melakukan fraud, di mana tekanan dapat diakibatkan oleh berbagai hal, termasuk tekanan yang bersifat finansial dan non-finansial. Faktor finansial muncul karena keinginan untuk memiliki gaya hidup yang berkecukupan secara materi. Sedangkan faktor non-finansial bisa didorong seseorang melakukan fraud, yaitu tindakan untuk menutup kinerja yang buruk. Yang kedua, opportunity atau kesempatan. Opportunity merupakan situasi yang membuka kesempatan untuk memungkinkan suatu kecurangan terjadi. Kesempatan timbul karena suatu situasi yang dirasakan aman dan tidak akan terdeteksi untuk melakukan kecurangan, menurut Fuadi 2016. Nah, yang ketiga yaitu rationalization. Nah, rationalization ini diperlukan untuk melawan hukum demi mempertahankan jati diri pelaku kecurangan. Itu menurut Fuadi 2016. Lalu ada online learning atau pembelajaran daring. Menurut Hadisi dan Muna pada tahun 2015, pembelajaran e-learning atau online learning adalah pembelajaran yang diselenggarakan melalui sebuah jejaring web. Manfaat e-learning yaitu mempermudah peserta didik dalam mengakses materi serta mempermudah interaksi dengan dosen maupun dengan peserta didik lainnya. Pandemi COVID-19. Coronavirus 2019 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2. Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada bulan Desember 2019 di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, Cina. Academic fraud atau kecurangan akademik. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak jujur dan melanggar peraturan untuk mencapai hal yang diinginkan. Menurut Apriani, kecurangan akademik merupakan berbagai bentuk perilaku yang mendatangkan keuntungan bagi mahasiswa secara tidak jujur, termasuk di dalam mencontek, plagiarisme, mencuri, dan memalsukan sesuatu yang berhubungan dengan akademis. Nah, di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, kecurangan akademik sudah tidak dapat dikontrol secara langsung akibat pembelajaran yang dilakukan di kediaman masing-masing. Pola komunikasi antara mahasiswa dengan dosen yang didominasi sistem jarak jauh, yaitu tidak melakukan pertemuan tatap muka dan seluruh bahan ajar, penugasan, konsultasi, ujian, dan kegiatan pembelajaran lainnya disampaikan melalui internet, WhatsApp, Zoom, Google Classroom, dan lain-lain. Lalu ada mahasiswa. Menurut Kamus Besar Indonesia atau KBBI, mahasiswa adalah seseorang yang belajar di perguruan tinggi. Di dalam struktur pendidikan di Indonesia, mahasiswa memang memegang status pendidikan tertinggi di antara yang lainnya. Kerangka berpikir. Pada penelitian ini, kerangka berpikir digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel yang terkait, di mana pengaruh variabel online learning, pressure, opportunity, dan rationalization terhadap perilaku kecurangan akademik yang telah menghasilkan hipotesis H1, H2, H3, dan H4. Berdasarkan hal tersebut, maka dikembangkan kerangka pemikiran seperti pada gambar berikut. Dari hal tersebut, hipotesis atau dugaan sementara dalam penelitian ini yaitu yang pertama, H1, online learning berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha di masa pandemi COVID-19. H2, pressure berpengaruh signifikan terhadap perilaku kecurangan mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha di masa pandemi COVID-19. H3, opportunity berpengaruh signifikan terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha di masa pandemi COVID-19. Dan H4, rationalization berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha di masa pandemi COVID-19. Metodologi penelitian, tempat dan waktu. Lokasi penelitian ini yaitu pada Universitas Pendidikan Ganesha, dan penelitian ini memerlukan waktu dari bulan Januari sampai dengan selesai. Yang kedua, rancangan penelitian. Rancangan penelitian. Nah, jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini menghubungkan antara variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen adalah perilaku kecurangan akademik, sedangkan variabel independen terdiri dari online learning, pressure, opportunity, dan rationalization. Nah, sumber data yang digunakan dalam
dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh dari instrumen penelitian berupa kuesioner. Data sekunder berupa data-data jumlah mahasiswa. Populasi dan sampel. Populasi merupakan wilayah generalisasi dari kumpulan objek atau subjek dengan kuantitas tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan, menurut Sugiono 2018. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha. Mengingat besarnya populasi dalam penelitian ini, maka dari itu untuk pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. Teknik ini dipilih karena menggunakan pertimbangan sendiri dalam memilih anggota populasi yang dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Nah, adapun kriteria yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, mahasiswa aktif Universitas Pendidikan Ganesha, dan yang kedua, mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah etika bisnis. Alasan digunakan mata kuliah tersebut adalah karena mahasiswa sudah mendapat dan memahami materi terkait fraud, bentuk-bentuk kecurangan, hingga cara mencegah atau mengatasinya. Adapun data mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha yang sudah menempuh mata kuliah etika bisnis yaitu sebagai berikut. Di mana di sini peneliti sudah mendapatkan data mahasiswa yang sudah menempuh mata kuliah etika bisnis yang terdiri dari 6 prodi. Total mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah etika bisnis yaitu sebanyak 794 mahasiswa. Variabel. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu perilaku fraud akademik. Nah, lalu variabel independen yaitu terdiri dari 4 variabel. Yang pertama online learning dengan indikator tingkatan kenyamanan aplikasi. Yang kedua, respon mahasiswa terhadap pembelajaran online. Dan yang ketiga, perilaku mahasiswa saat berlangsungnya pembelajaran online yang diukur dengan skala Likert. Yang kedua yaitu variabel pressure dengan indikator yang pertama tekanan keuangan, yang kedua kebiasaan buruk, yang ketiga tekanan lingkungan terhadap perilaku kecurangan yang diukur dengan skala Likert. Variabel yang ketiga yaitu opportunity dengan indikator yang pertama kegagalan untuk menertibkan perilaku kecurangan, yang kedua terbatasnya akses terhadap informasi, yang ketiga ketidaktahuan, ketidakmampuan dan sikap apatis dosen dalam menilai hasil, dan yang terakhir kurangnya pemeriksaan yang diukur dengan skala Likert. Variabel yang keempat yaitu rationalization, di mana dengan indikator yang pertama anggapan bahwa kecurangan merupakan hal yang biasa atau wajar dilakukan orang lain. Yang kedua, anggapan bahwa seharusnya mendapat imbalan dari jerih payah. Dan yang ketiga yaitu anggapan melakukan kecurangan untuk tujuan yang baik. Pengukuran yang digunakan adalah skala Likert. Metode pengumpulan data dan instrumen penelitian. Nah, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode survei kuesioner, dan instrumen penelitian dalam penelitian ini yaitu kuesioner yang diukur menggunakan skala Likert. Metode dan teknik analisis data yaitu uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Lalu ada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedasitisitas. Yang ketiga yaitu uji hipotesis, yaitu analisis regresi linear berganda yang terdiri dari uji T dan uji koefisien determinasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf, dan akhir kata saya haturkan para mesanti. Om Santi Santi.